Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau bahkan selamat malam ketika Anda baru pertama sekali menemukan video pembelajaran saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, baik, akan kita mulai. Apa itu himpunan? Himpunan itu definisinya adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas, ini. Nah, jadi maksud dari terdefinisi dengan jelas itu seperti ini. Dia itu kumpulan. Nah, kemudian dasar membentuk kumpulan itu harus jelas gitu. Sebagai contoh, ya, contoh bisa jadikan contoh. Ya, itu misalnya gugusan planet. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita buat kumpulan makanan pedas. Nah, ini misalnya. Jadi kan jelas dia kumpulannya itu adalah gugusan satu, untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kumpulan. Nah, objeknya apa? Yang contoh pertama planet. Contoh yang kedua adalah makanan pedas. Jadi jelas definisinya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk menulis lambang sebuah himpunan, ya, untuk menuliskannya itu nanti biasanya ditandai dengan huruf kurung kurawal ya. Kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu seperti apa ini? Oke. Yang ini. Jadi beda kalau misalnya Anda membuat himpunan tetapi tidak menggunakan kurung kurawal, itu nanti jadi salah. Ya. Contoh misalnya saya menggunakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Dari 5. Bisa nanti saya buat begini. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ya, saya nggak boleh menulisnya pakai kurung biasa, harus pakai kurung kurawal. Kemudian antara satu anggota dengan anggota yang lain dipisahkan koma. Di sini nggak boleh menggunakan titik 3. Ya, seperti itu dia. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Bagaimana menyatakan suatu himpunan? Nah, untuk menyatakan suatu himpunan, ya saya buat di sini. Menyatakan suatu himpunan. Oke, menyatakan suatu himpunan. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan itu bisa nanti menggunakan 3 cara atau 3 metode. Metode yang pertama itu nanti ini yang disebut dengan menggunakan syarat. Ya, menggunakan syarat. Nih. Oke, terus yang kedua ya itu nanti dengan menggunakan notasi. Oke, menggunakan
notasi. Ini dia. Dah. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir itu dengan cara mendaftarkan. Ya. Mendaftarkan. Oke, mendaftarkan anggotanya. Nah, jadi misalnya ya, kalau kita mau jelas seperti apa kalau menggunakan syarat. Oke. Nah, kalau untuk yang menggunakan syarat, ini dia. Ya, akan saya jelasin di sini. Ya. Misalnya himpunan bilangan cacah kurang dari 4. Nih. Saya tulis himpunan bilangan cacah kurang dari 4, ya, kurang dari 4. Nah, ini oke. Kemudian misalnya kalau yang lain mau Anda lebih apa, himpunan 4 huruf pertama dalam abjad Latin misalnya, boleh. Ya, itu kan menggunakan syarat, ya, seperti itu dia. Nah, kemudian yang kedua menggunakan notasi. Nah, kalau menggunakan notasi, ini dia akan saya jelasin. Ya. Nah, kalau menggunakan notasi, dia itu dibuat seperti ini. X, ya, merupakan variabel. Oke, merupakan variabel yang menyatakan keanggotaan. Nih. Nah, misalnya ya, ini misal. Saya ambil contohnya. Himpunan A, ya, adalah himpunan X yang, ya, X itu lebih kecil dari 4. Ini di mana X, ya, merupakan elemen bilangan cacah. Ini dia. Oke, bilangan cacah. Nah, tutup kurung, kurawal. Seperti ini dia. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan pendaftaran, ya, kita daftar dia satu persatu. Jadi kalau kita mau daftarkan dia, langsung kita buat himpunan bilangannya tadi A sama dengan, oke. Nah, bilangan cacah kurang dari 4 berarti 0, 1, 2, 3. Seperti ini dia. Oke. Nah, itu kalau kita menggunakan cara mendaftarkan, ya, seperti yang sudah Anda lihat. Kemudian, ya, kemudian dari itu semua, ya, nanti kalau menggunakan diagram Venn, ya, kalau menggunakan diagram Venn, ya, itu nanti dia dibuat seperti ini. Nah, masih bilangan cacah tadi, ini A, 0, oke, 1, 2, 3, 4 nggak ikut ya, karena kan kurang dari 4 tadi ya. Nah, seperti ini dia. Jadi kurang lebih inilah materinya untuk yang diagram Venn ini. Untuk yang diagram Venn ini, ya, diagram Venn nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, ini saja dulu. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar.